Laki-laki di bawah mentari. Refleksi yang begitu mendalam yang diungkapkan dengan kata-kata yang indah oleh Romo Y.B. Prasetyanto MSF yang mengungkapkan tentang keteladanan dan nilai-nilai hidup dari seorang tokoh besar gereja yang tentunya kita semua tahu, Santo Yusuf mempelai Santa Perawan Maria yang bersama Gereja Universal hari ini kita merayakannya. Para romo, para bruder, frater, suster, bapak ibu, saudara-saudari, rekan muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Kembali bersama saya, Suster Maria Emerita OP, dari komunitas para suster Santo Dominikus di Rowoseneng. Kita akan bersama-sama menggali keteladanan dan nilai-nilai hidup dari Santo Yusuf, mempelai Santa Perawan Maria, ayahanda dari Yesus, Putra Allah, Juru Selamat kita. Di dalam kitab suci, kisah tentang Santo Yusuf hanya ada dalam bab awal atau 2 bab pembuka dari Injil Matius dan Injil Lukas. Kitab suci berbicara sedikit tentangnya, bahkan tidak ada sepatah kata pun kata-kata atau ucapan dari Santo Yusuf sendiri. Namun demikian, bahkan tanpa kata-kata pun, Santo Yusuf menunjukkan kedalaman imannya dan juga keagungannya. Sedikit kisah Santo Yusuf dalam kitab suci sudah cukup untuk menunjukkan sosok Bapak seperti apa dan juga misi seperti apa yang Allah percayakan kepadanya dalam karya penyelamatannya. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 8 Desember tahun 2020, Paus Fransiskus mengeluarkan surat apostoliknya yang berjudul Patris Corde untuk memperingati 150 tahun pemakluman Santo Yusuf sebagai pelindung gereja semesta yang awalnya dimaklumkan oleh Paus Pius ke-9 atau sekarang Beato Pius ke-9 dalam surat apostoliknya Quae Matmodum Deus pada tanggal 8 Desember tahun 1870. Dalam refleksi ini kita diajak untuk menjadi seperti yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang diucapkan oleh mulut meluap dari hati. Yang diambil dari Matius bab 12 ayat 34. Di tengah krisis yang kita alami saat ini yang melanda dunia, yaitu pandemik virus corona, kita diajak untuk menyadari bahwa hidup kita itu dijalin bersama dan ditopang oleh orang-orang yang biasa, yang biasanya kita lupakan, yang tidak muncul di dalam pemberitaan-pemberitaan utama, media, surat kabar, ataupun majalah, juga tidak tampil dalam catwalk, pertunjukan, atau panggung-panggung, bahkan mereka yang sama sekali tidak pernah diungkap, dihadirkan di dalam hari-hari hidup kita. Tetapi tidak diragukan lagi, mereka ikut menulis sejarah atau peristiwa-peristiwa yang menentukan hidup kita. Misalnya saja,
para dokter, perawat, para guru, para sukarelawan, para petugas kebersihan, karyawan, baik toko, swalayan, maupun mereka yang hidupnya tidak pernah diekspos, tidak pernah menjadi bahan berita. Dan juga masih banyak lagi orang-orang yang tidak pernah kita sebutkan. Tetapi mereka semua dan kita melalui mereka telah memahami bahwa tak seorang pun bisa diselamatkan sendirian. Kita semua berusaha untuk tidak menebar kepanikan pada masa-masa sulit ini. Kita bersama-sama disadarkan untuk saling menopang dan memikul situasi ini sebagai tanggung jawab bersama. Bagaimana kita menghadapi situasi, bagaimana kita melewati setiap tantangan, dan juga bagaimana kita berusaha untuk menyesuaikan dengan keadaan, situasi, kebiasaan yang baru, dan kita tetap memiliki pengharapan. Santo Yusuf mengingatkan kita bahwa yang tampaknya tersembunyi rupanya telah memberikan peran yang tidak tertandingi di dalam sejarah keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, melalui surat apostolik Patris Corde kita diajak untuk semakin mendalami keutamaan-keutamaan yang telah diteladankan oleh Santo Yusuf. Dia adalah seorang bapa yang dikasihi. Dia adalah seorang bapa yang lembut dan penuh kasih. Seorang bapa yang taat, seorang bapa yang menerima, seorang bapa yang berani secara kreatif, seorang bapa yang bekerja, dan seorang bapa yang di hadapan Yesus menjadi bayang-bayang kehadiran Allah Bapa Surgawi di dunia ini yang selalu menjaganya, selalu melindunginya, dan tidak pernah meninggalkannya. Dia selalu mengikuti langkah-langkahnya. Memang secara manusiawi kita melihat bahwa karya Allah itu selalu indah, tetapi juga penuh dengan misteri. Kita percaya bahwa apabila Allah itu telah memanggil seseorang menjadi utusannya, Allah akan memberikan rahmat yang cukup untuk orang tersebut sehingga dia dapat melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Santo Yusuf telah mengesampingkan pemikirannya untuk memberi ruang akan apapun yang harus terjadi, sekalipun di matanya menjadi sesuatu yang misteri. Dia dengan segala kerendahan hatinya mau menerima, mau mengambil hal itu sebagai tanggung jawabnya. Dia mau berdamai dengan dirinya sendiri dan juga dengan sejarahnya sendiri. Santo Yusuf selalu menerima, mendengarkan kehendak Allah di dalam keheningannya, tetapi hatinya tidak henti-hentinya selalu bertekun di dalam kesiapsediaan untuk menerima kebenaran yang dinyatakan melalui sabda Allah yang hidup. Demikian juga kita masing-masing diciptakan dengan tujuan yang mulia. Kita masing-masing
dipanggil dan dipilih untuk menjadi utusan-utusan Allah. Sekalipun kita masing-masing memiliki tantangan, kadang kita merasa berat memikul tanggung jawab yang Allah percayakan kepada kita, tetapi kita percaya bahwa rahmat-Nya selalu cukup untuk kita. Seringkali di dalam kehidupan kita, ketika banyak peristiwa terjadi yang maknanya sulit kita temukan atau sulit kita pahami, reaksi pertama kita adalah rasa kecewa, marah, memberontak, protes, bahkan seringkali kita mengeluh sampai kita putus asa. Maka marilah di hari yang bahagia ini kita bersama-sama mohon doa, berkat, dan penyertaan dari Santo Yusuf agar di dalam hidup kita pun kita dimampukan untuk memiliki keutamaan nilai-nilai hidup yang telah diteladankannya kepada kita, sehingga di dalam keheningan kita mampu menangkap dan menerima kehendak Allah atas hidup kita. Kita mampu melaksanakan kehendak Allah sehingga hidup kita pun akan semakin berkenan di hadapannya. Salam Sang Penjaga Penebus, mempelai Santa Perawan Maria, padamu Allah mempercayakan putranya yang tunggal. Di dalam dirimu yang tulus, Maria menaruh kepercayaannya, dan bersamamu lah Kristus menjadi manusia. Santo Yosef, kami mohon padamu, doakanlah kami, anak-anakmu, dan bimbinglah kami di jalan kehidupan. Perolehkan bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari setiap yang jahat. Santo Yosef, doakanlah kami. Berkah dalam